Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dan ibadah dalam Islam. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu abada ya'budu ibadatan yang artinya penghambaan, penyembahan terhadap Sang Khalik yaitu Allah. Di mana wujud penghambaan kita yaitu melaksanakan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah. Berkenaan dengan itu, pengertian ibadah juga telah tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam hadis surat tersebut, bahwa tujuan diciptakannya manusia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang telah ditentukan cara mengerjakannya, kapan mengerjakannya, dan waktu mengerjakannya, serta telah diberitahu tata cara mengerjakannya. Contohnya, sholat 5 waktu, yang telah ditentukan jadwalnya dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan sampai subuh. Itu telah ditentukan kapan jadwalnya, kapan mengerjakannya, dan tata cara mengerjakannya. Contoh lain yaitu puasa, zakat, dan haji. Itu semua contoh dari ibadah mahdhah yang telah ditentukan cara mengerjakannya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak ditentukan cara mengerjakannya, kapan waktu mengerjakannya, dan tidak ada aturan tertentu kapanpun melaksanakan ibadat boleh, bagaimana cara melaksanakan ibadahnya boleh. Contohnya membaca Al-Quran dan bersedekah. Boleh kapan saja dan tidak ada aturan tertentu cara mengerjakannya. Berikutnya bentuk ibadah. Ada yang secara vertikal dan horizontal. Ibadah secara vertikal pada Allah yaitu hambalum minallah. Seperti yang telah kita bahas tadi, seperti sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Itu merupakan contoh dari ibadah secara vertikal. Dan kedua, ibadah secara horizontal, yaitu hambalum minannas, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia dengan sesamanya. Contohnya, memuliakan tamu saat datang ke rumah kita, memuliakan tetangga, cara bertutur sapa yang baik kepada orang-orang yang kita temui, dan berkomunikasi dengan baik. Itu merupakan contoh dari ibadah secara horizontal. Berikutnya, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tentu harus sesuai ajaran Islam. Contohnya salat yang harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Itu termasuk dalam zahir. Zahir itu syarat dan rukunnya harus sudah terselesaikan. Yang kedua, sesuai dengan batinnya, yaitu niat. Karena niat adalah penentu diterima atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dari niat kita. Akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Pada hadis tersebut, niat adalah penentu diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Dan juga tertera dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita disuruh beramal ibadah dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu, tidak didorong oleh sesuatu, dan tidak ada kepentingan kecuali kepentingannya beribadah kepada Allah.
Inilah syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, syarat-syarat zahir, yang merupakan syarat-syaratnya dan rukunnya, dan ittiba, mengikuti semua yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.